menyapa kembali saudara-saudara pada malam hari ini yang sudah bergabung dengan kami. Saudara-saudaraku yang ada dimanapun juga di seluruh Indonesia, selamat bergabung kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saudaraku, apa kabarnya? Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat, penuh pengharapan, penuh sukacita. Walaupun harus bekerja keras, berlelah-lelah, saat ini mungkin saudara kelelahan karena sehabis pulang bekerja. Tetapi kesibukan boleh ada dalam hidup kita, tetapi yang utama adalah kita menyediakan waktu kita untuk Tuhan. Kita memberi diri kita untuk Tuhan, karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Kami menyapa untuk yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Ibu Yuli Nurhayati di kota Purwokerto. Selamat malam Ibu Suci atau Ibu Yuli. Kiranya kita dapat bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dan kita belajar firman-Nya malam hari ini. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, alangkah indahnya apabila kita saudara seiman boleh berkumpul bersama sebagai sebuah keluarga, disatukan dalam ikatan kasih Kristus Tuhan. Dan kasih itu, yaitu kasih Kristus itulah yang mempererat dan mempersatukan setiap kita. Mari menghadap hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan bahwa Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah sukacita kami. Walaupun dunia membuat kami sedih, membuat kita sedih, tetapi Tuhan tetaplah menjadi sukacita kita. Engkaulah kekuatanku. Saat badai
kami Bapa. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, Engkau telah menjadi menara kekuatan kami untuk selama-lamanya. Kekal kasih setiamu Tuhan di dalam seumur kehidupan kami. Kami telah melihat kemurahan-Mu, kami telah melihat kebaikan-Mu Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, itulah yang Kau sediakan buat kami yang mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Inilah korban persembahan kami Tuhan. Ya, ini segenap hidup kami, segenap fokus kami Tuhan, pikiran kami bawa malam hari ini Tuhan, untuk diperlengkapi lebih lagi melalui firman yang akan kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Semakin kami menghauskan Engkau, semakin disitulah kami mendapatkan kekuatan yang baru. Semakin kami mencari wajah-Mu, semakin kami mempelajari firman-Mu, dan kami memberikan waktu kami untuk berdoa, untuk menyembah-Mu. Di situ kekuatan kami semakin dipulihkan. Kami dikuatkan dari hari ke hari. Itulah sebabnya Tuhan, kami memberi waktu kami malam hari ini untuk datang menyembah Engkau secara daring, secara online Tuhan, dalam doa sehari malam hari ini. Tuhan, kalau sebenarnya kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan berkat firman-Mu untuk kami malam hari ini. Kami menyambut berkat-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari katakan amin. Silakan kepada hambanya Bapak Pendeta Nono Ropi Harjo untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk mengucap syukur kepada Tuhan apa yang Tuhan sudah berbuat dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kita tidak bisa mengucap syukur, itu artinya kita tidak pernah merasakan apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, apakah benar kita tidak bisa mengucap syukur? Apakah benar Tuhan tidak pernah menolong berkarya dalam kehidupan kita, sehingga kita sulit untuk mengucap syukur? Bukankah setiap hari kita melihat, merasakan kebaikan Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara membaca kisah dari kehidupan seorang yang bernama Yusuf. Kejadian pasal 45. Ya, Kejadian pasal 45 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan membaca renungan kita. Ya. Kejadian pasal 45 ayat pertama sampai dengan ayat ke-8. Begini bunyi firman Tuhan, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai."
maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Demikian pembacaan renungan kita malam hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara berpikir jika saudara mengalami yang namanya bahwa ada ketidakadilan dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah komunitas kita, tidak ada keadilan, seolah-olah kita adalah orang yang tertindas, orang yang terzolimi, orang yang selalu dipersalahkan. Ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkaca dari kisah kehidupan Yusuf, bahwa orang yang mengalami penindasan, orang yang mengalami penzoliman, orang yang teraniaya, orang yang tidak dianggap dalam suatu keluarga, dialah orang yang punya potensi untuk menolong keluarga itu. Jadi ada banyak kisah-kisah kehidupan nyata di sekeliling kita bahwa orang yang disia-siakan di tengah-tengah keluarganya, kemungkinan besar orang itu akan menjadi penolong bagi keluarganya. Kalau saudara pernah mendengar kisah tentang legenda bawang putih, bawang merah, yang satu dikasihi, yang satu diabaikan, yang satu merasa bahwa hidupnya paling dekat dengan orang tuanya, yang satu merasa disia-siakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya adalah kehidupan itu berputar, berbalik, bahwa yang merasa tidak berguna, merasa bahwa dia orang yang ditindas, merasa dia yang selalu dipersalahkan, dialah orang yang diberi kesanggupan untuk menolong keluarganya. Jadi keluarga yang seringkali menyia-nyiakan anaknya, kebanyakan adalah keluarga itu pada akhirnya, pada nantinya di kemudian hari, orang yang disia-siakan itu akan menjadi orang yang paling dekat dengan dia. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan merasa takut, jangan merasa kecewa jika engkau hari ini diperlakukan tidak adil di tengah-tengah keluargamu, diperlakukan kurang enak di tengah-tengah keluargamu. Seolah-olah di antara keluarga itu ada pilih kasih di antara saudara, di antara anak-anak, orang tua mengasihi anaknya itu berbeda. Tapi percayalah saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkanmu. Kalau ayahmu dan ibumu meninggal kamu, kata firman Tuhan, bahwa tetapi dialah Allah yang akan menjadi bapamu, yang akan selalu bersama-sama dengan engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita dan berlalu begitu saja tanpa kita mampu menemukan makna rohani dalam kehidupan kita. Kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita seringkali berlalu begitu saja. Tidak kita pahami bahwa ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa kita sakit, kenapa kita menderita, kenapa kita susah, kenapa kita sengsara, kenapa kita difitnah orang, kenapa kita merasa bahwa kita orang yang tidak dikasihi oleh keluarga, kita merasa orang yang diabaikan oleh keluarga, seolah-olah bahwa yang menjadi anak itu adalah anak yang satunya, bukan saudara. Tapi saudaraku, percayalah bahwa ada maksud Tuhan di balik setiap pergumulan yang kita hadapi. Mungkin karena kita kerap terjadi dalam segala situasi, sehingga bagi kita hal itu menjadi hal yang biasa saja. Sehingga kita tidak menemukan apa makna rohani dalam kehidupan kita, dalam masalah kita, dalam pergumulan kita. Tapi percayalah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa peristiwa itu sungguh amat membuat kehidupan kita
kita kembali merenungkan kehidupan kita ke belakang. Apa sebenarnya yang Tuhan mau dalam kehidupan? Kenapa kita pernah mengalami susah dan menderita? Orang yang pernah mengalami susah dan menderita, dia akan mengalami proses ujian supaya hidupnya mengalami hidup yang punya kekuatan. Ya. Kenapa harus bekerja keras sementara saudara kita yang lain ya enak mendapat pertolongan demi pertolongan dari keluarga, sementara saudara harus berjuang untuk hidup saudara? Dan itulah, saudaraku, ada maksud Tuhan di balik setiap pergumulan kita. Ya. Siapa yang tidak kecewa dan marah jika dikhianati oleh orang lain? Sekali lagi, pertanyaannya adalah, siapa yang tidak akan marah dan kecewa kalau dia dikhianati sama temannya, orang lain, apalagi dikhianati oleh saudaranya, ya, saudara kandungnya, sedarah dan sedaging, saudaraku. Kalau kita melihat kehidupan Yusuf, ya, dia 12 bersaudara, dia mengalami perlakuan yang tidak adil. Dia dikhianati oleh saudara-saudaranya, dia dicemburui oleh saudara-saudaranya, dia dianiaya oleh saudara-saudara, dia dijual oleh saudara-saudaranya, ya, sampai pada akhirnya Yusuf dibawa ke Mesir, ya. Bahkan Yusuf nyaris dibunuh dan kemudian ya, ia dijual, ia disingkirkan dari keluarga. Apakah saudara mengalami bahwa saudara tidak diperhatikan oleh keluarga saudara, saudara tidak diperhatikan oleh orang tua saudara, saudara dikucilkan, saudara disingkirkan, saudara diasingkan? Ya, ingat pada kehidupan Yusuf, cerita tentang tokoh yang bernama Yusuf, saudaraku, ya. Dia disingkirkan dari keluarga, dijauhkan dari kasih sayang orang tuanya. Yusuf mengalami semuanya itu, dijual dan tersingkir dari keluarga, dari orang tuanya. Mengapa Allah tidak menolong Yusuf? Mengapa Allah tidak menolong Yusuf sehingga Yusuf terhindar dari penderitaan, terhindar dari saudara-saudaranya? Seperti halnya mengapa kita diizinkan Tuhan untuk mengalami susah penderitaan? Mengapa Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami penganiayaan, mengalami sesuatu yang tidak adil dalam kehidupan? Kenapa Allah tidak menolong kita? Kenapa kita mengalami celaka? Kenapa kita mengalami sakit penyakit? Kenapa Tuhan tidak menolong kita pada saat itu? Tentu saja ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Apakah Allah tidak mampu ya menyelamatkan kita pada waktu ada dalam bahaya, sehingga kita harus mengalami semuanya itu hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan? Satu tujuan, bahwa saudara sedang diproses oleh Tuhan untuk dapat hidup yang punya kekuatan, untuk dapat hidup yang punya keberanian, untuk dapat hidup yang membuat ia sanggup menolong orang lain, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata di balik peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yusuf ada maksud Tuhan. Yusuf mampu melihat makna rohani, sehingga Yusuf berkata dalam kalimat-kalimat terakhirnya yang dicatat dalam Alkitab, bahwa kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakan yang baik. Jadi bersyukurlah saudara yang sudah mengalami proses ujian hidup, yang dikucilkan dari keluarga, yang dijauhkan dari keluarga, yang tidak dianggap di keluarga saudara. Saudara punya potensi menjadi orang yang diberkati Tuhan karena saudara mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan, sehingga saudara mampu menolong kehidupan keluarga saudara. Seperti halnya Yusuf, ya, dipakai Tuhan untuk menolong keselamatan keluarga besarnya, bahkan orang-orang Israel yang lain pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya,
Tuhan mempersiapkan saudara untuk menjamin. Tuhan mempersiapkan saudara untuk menolong orang lain, bahkan keluarga saudara yang sedang tidak menganggap saudara. Ya, apakah saudara begitu kecewanya? Kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa saya dijauhkan dari? Kenapa saya tidak dikasih? Kenapa saya tidak disayangi? Kenapa yang disayangi cuma saudaraku saja? Kenapa aku tidak? Kenapa saudaraku ditolong? Kenapa aku nggak ditolong? Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah bentuk ujian proses dalam kehidupan kita. Seperti halnya Yusuf, ya, dia dipakai Tuhan, dia diberkati Tuhan untuk menolong keluarga besarnya. Jadi kalau ada di antara kita yang sedang mengalami perlakuan yang tidak adil, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita, ya. Amin. Di situ dikatakan, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Kalaupun saudara diperlakukan tidak adil, kalaupun saudara diperlakukan tidak enak, kalaupun saudara mengalami sesuatu yang membuat saudara kecewa, pada ayat kelima, tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Kalau tidak bersusah hati artinya saudara harus bersyukur. Saudara mengalami hal itu, mengalami kesusahan, mengalami keterasingan, mengalami kesendirian, karena saudara sedang berjalan bersama dengan Tuhan, ya kan? Dan janganlah menyesali diri. Jangan terlalu banyak menyesal. Kenapa hal itu terjadi padaku? Kenapa Tuhan tidak menolong aku? Ya, saat ini waktunya saudara berkata bahwa aku tidak akan pernah menyesal karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau itu terjadi supaya kehidupan kita mengalami kehidupan yang naik level, sehingga saudara dapat dipromosikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Sudah dipakai Tuhan untuk memberkati orang banyak, ya. Sudah dikasih kapasitas untuk memberkati orang banyak, bukan hanya untuk kepentingan keluarga sendiri saja. Saudara akan dikenang orang bahwa saudara adalah orang yang baik, orang yang takut akan Tuhan, orang yang saleh, orang yang taat kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri, ya, karena Allah, ya, memelihara kehidupan saudara. Allah memakai saudara untuk memelihara kehidupan orang lain. Kalau saudara hari ini masih berjuang, gandeng tangan Tuhan. Kalau saudara hari ini sedang bergumul berat, saudara panggil nama Tuhan. Kalau saudara sedang mengalami kesusahan, saudara berteriak kepada Tuhan. Di situ saatnya bahwa Tuhan bekerja beracara dalam kehidupan saudara. Dan kita melihat ayat yang ke-7. Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Artinya apa? Saudara mengalami sesuatu yang bakal dialami oleh orang-orang yang hidupnya merasa nyaman, yang pada akhirnya ketika terjadi goncangan mereka tidak kuat, ya, pada akhirnya mereka akan melihat kehidupan saudara bahwa saudara oranglah yang tepat, ya, dipandang bahwa saudara memiliki kekuatan untuk bertahan hidup, bahkan sanggup menjadi berkat bagi orang lain, ya, untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong, dapat menolong sebagian besar keluarga. Bukankah indah rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau hari ini pernah mengalami susah, mengalami penderitaan, kita sudah terbiasa. Kalau pada waktu goncangan besar itu terjadi, kesusahan besar terjadi, kita sudah terlatih seperti halnya Daud, ya, menghadapi ancaman singa, beruang, ular. Dia dapat melindungi hewan ternak gembalaannya. Ketika menghadapi raksasa Goliat dengan entengnya, aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan semesta alam. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi bukanlah kamu, ayat 8,
Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Tapi Allah yang punya acara dalam kehidupan saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk kembali belajar mengucap syukur. Ya, belajar mengucap syukur supaya apa? Supaya kita tiap-tiap saat, ya, tiap-tiap saat itu dapat mengenali perbuatan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kembali saya mengutip tulisan-tulisan Bro Samsul Tandian. Ya, orang yang setia mengucap syukur dapat menerima sebuah kehilangan. Kalau saudara sedang pernah mengalami kehilangan, ya, di sini saudara waktunya saudara untuk mengucap syukur. Orang yang setia mengucap syukur dapat menerima sebuah kehilangan sebagai kenyataan hidup yang telah mengajarinya untuk menghargai yang masih ada. Artinya, yang hilang dari kehidupan saudara itu bukan segala-galanya. Karena saudara masih memiliki apa yang saudara miliki hari ini. Jadi, saudara belajar melepaskan, merelakan apa yang pernah hilang. Kasih sayang yang pernah hilang, ya, pujian yang pernah hilang, penghargaan yang pernah hilang, barang yang pernah hilang. Tapi saudara belajar saat ini untuk tetap percaya bahwa Tuhan masih peduli dalam kehidupan saudara. Saudara menghargai apa yang saudara miliki. Apa yang saudara miliki hari ini? Yang terpenting adalah saudara memiliki iman yang teguh dalam Tuhan. Sehingga hari ini saudara dapat berjalan menapaki kehidupan di masa-masa yang sulit. Yang kedua, orang yang merindukan hidupnya diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan, bisa dimulai dari hidup belajar mengucap syukur. Orang yang siap dipromosikan Tuhan itu orang yang sanggup mengucap syukur dalam setiap musim kehidupannya. Baik kondisi senang, dia mengucap syukur. Baik kondisi susah, dia mengucap syukur. Ya, apapun yang terjadi, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, di mana ada keluarga yang mengucap syukur, di sana akan hadir keluarga yang sehati sepikir dalam Tuhan. Jadi kenapa keluarga-keluarga itu ya tidak nampak Kristus dalam keluarga itu? Karena keluarga itu tidak bisa mengucap syukur. Karena di dalam mengucap syukur dalam sebuah keluarga, di situ Tuhan hadir. Saudaraku yang dikasih Tuhan, keluarga yang sehati sepikir dalam Tuhan akan membuat kehidupan orang lain melihat bahwa keluarga saudara adalah keluarga yang percaya kepada Tuhan, ya, keluarga yang tidak pilih kasih. Orang yang rindu memuliakan Tuhan tetapi sulit untuk mengucap syukur hanya menciptakan konflik dalam batinnya. Ada konflik dalam batinnya, ada kekecewaan, kemarahan, ya, sungut-sungut, pemberontakan. Itu artinya adalah bahwa tidak ada atau merasa sulit untuk dapat mengucap syukur. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang pada malam hari ini siapapun saudara yang bergabung dalam doa live dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kehidupan saudara. Sesulit apapun pergumulan saudara, seberat apapun pergumulan saudara, tetaplah mempercayai Tuhan. Tuhan sanggup menolong hidup saudara. Saudara mau kecewa, mulai belajar melepaskan hak, mulai menerima kenyataan, mulai membangun kekuatan bahwa saudara adalah orang yang kuat di dalam Tuhan. Walaupun saudara ditinggalkan oleh oleh saudaramu, ditinggalkan oleh orang tuamu, tapi tetap percaya bahwa ketika engkau dipakai Tuhan untuk dapat memberkati keluarga dan saudara-saudaramu, ada banyak cara yang Tuhan pakai untuk menolong hidup kita. Dan malam hari ini saya percaya Tuhan selalu punya cara dalam setiap pergumulan saudara, sehingga saudara masuk dalam rencana Tuhan
menjadi orang-orang yang naik level, orang-orang yang dipromosikan Tuhan, orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Apakah di sini saudara percaya bahwa saudara diberkati itu untuk memberkati orang lain? Amin. Ya, saudara diberkati untuk memberkati orang lain. Saudara mengalami kekuatan, ya, diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menolong orang lain. Sudah waktunya kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, sudah waktunya kita memikirkan orang-orang di sekitar kita supaya kita dapat bermakna bagi kehidupan orang lain. Ketika kita meninggal, ketika kita mati, kita dikenal orang, kita dikenang orang. Jangan sampai kenangan-kenangan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kenangan pahit, ya, kenangan manis lah yang dapat dinikmati oleh orang lain. Oh iya, orang lain mengenal saudara bahwa saudara orang baik. Orang lain mengenal saudara, saudara adalah orang yang suka menolong orang lain. Orang lain mengenal saudara, saudara adalah orang yang ringan tangan. Ringan tangan itu bukan untuk memukul, tapi ringan tangan untuk menolong, ya, kehidupan orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapapun saudara malam hari ini mulai memikirkan apa rencana Tuhan, maksud Tuhan dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak hanya berputar-putar untuk kepentingan hidup saudara dan keluarga saudara saja, tapi mulailah jadi berkat bagi orang lain. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa seperti halnya Abraham diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Apakah kita merasa bahwa kita sudah jadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga, ya? Jangankan orang lain, untuk keluarga saja masih nol. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masih perhitungan, kita masih berpikir bahwa kalau saya memberkati orang lain, kalau saya menolong orang lain, saya rugi. Nanti saya tidak punya tabungan, saya nanti kekurangan untuk berjaga-jaga dalam kehidupan ini, nanti kurang. Saudaraku, itulah orang yang ciri-cirinya mengandalkan diri sendiri. Padahal orang yang mengandalkan Tuhan itu hidupnya diberkati, tanpa berpikir bahwa oh, yang kupunya ini sanggup menolong hidupku, menyelamatkan hidupku, aman. Padahal berkat itu asalnya dari Tuhan. Kalau kita mempercayai Tuhan, kita sanggup menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan, malam hari ini saya mau berdoa untuk saudaraku yang sudah mengikuti bersama doa sehati. Berdoa untuk Ibu Yuli. Saya percaya bahwa Tuhan sedang beracara, sedang memproses kehidupan Ibu Suci untuk dapat menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan itu tidak tidur, ya. Gusti mboten sare. Gusti mboten sare. Tuhan Allah Israel itu tidak tertidur dan tidak terlelap, ya. Dia yang akan menjaga Ibu Suci dalam setiap sisi ini. Kalaupun saudara, kalau Bu Suci hari ini sedang mengalami pergumulan, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus, ya, memperlengkapi Bu Suci untuk menjadi orang yang kuat, orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar di hadapan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati Bu Suci, Tuhan menolong kehidupan Bu Suci, Tuhan memberkati keluarga, anak-anak, Tuhan memberkati segala pekerjaan yang Bu Suci sedang kerjakan. Di dalam berkat nama Yesus, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah engkau rencanakan, apa yang tidak pernah engkau bayangkan, Tuhan sanggup menolong kehidupan Bu Suci. Tuhan yang jadi pembelamu. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang baru selalu diperintahkan mendatangi kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Malam hari ini berdoa untuk Pak Ngadiman yang ada di Kalimantan Barat. Dalam berkat nama Yesus, hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan menolong kehidupan Pak Ngadiman, memberkati dengan berkat kekuatan, kesehatan, sukacita, menjadi berkat, berdampak bagi orang banyak, bahkan dapat membangun
keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, berdoa untuk Pak Victor dan keluarga, anak-anak juga ama yang ada di rumah. Pada malam hari ini kami sepakat dan percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab setiap pergumulan. Tuhan sanggup memberikan kekuatan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Tuhan sanggup memberkati orang-orang yang mampu bekerja dengan ikhlas, yang mampu bekerja dengan suatu hati, dengan maksud hati untuk melayani Tuhan di setiap pekerjaan yang dikerjakannya. Tuhan memberkati keluarga Pak Victor, Tuhan memberkati pasangan, Tuhan memberkati anak-anak, Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati ama. Kiranya Tuhan beri kekuatan dan kesehatan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Kowempi yang ada di Bandar Lampung. Kiranya Tuhan juga menolong kehidupan Kowempi. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tangga Kowempi. Tuhan menolong kehidupan Kowempi, sehingga Kowempi menjadi berkat bagi banyak orang, terkhusus kota Bandar Lampung. Dalam nama Yesus, berdoa untuk Ibu Titi yang ada di Mipiran Purbalingga. Dalam berkat nama Yesus, kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan Bu Titi dan keluarga, Bu Titi dan pasangan, Bu Titi dan anak-anak, Bu Titi dan pekerjaan. Di dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memberi kekuatan, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kiranya Tuhan memberkati rumah tangga Bu Titi dan Pak Stephen. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, warung, dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Ibu Jatuh, kiranya Tuhan melihat setiap sisi kehidupanmu. Pertolongan Tuhan tak pernah terlambat bagi orang-orang yang tahu isi hati Tuhan, bagi menyenangkan hati Tuhan. Jika engkau berani menyambut apa yang Tuhan mau, maka berkat Tuhan itu akan diperintahkan mendatangi kehidupanmu bersama keluargamu, pasanganmu, juga anakmu. Tuhan memberkati Bayu, Mas Unggul, juga Sela. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Edi Cahya Mulyana yang ada di kota Solo. Kiranya Tuhan semakin hari menambah-nambahkan kapasitas untuk memberkati hidup saudara, menjadi berkat bagi banyak orang, dan diberkati keluarga rumah tangga, diberkati pelayanan dan jemaat, diberkati setiap pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Pak Edi. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan mendengar apa yang menjadi permohonan doa kami pada malam hari ini, dan kami percaya tidak ada pernah yang mustahil bagi Tuhan, bagi orang yang percaya. Tuhan selalu punya cara yang terbaik untuk hidup kami dan saudara yang sedang mengikuti doa live pada malam hari ini. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Amin. Shalom saudaraku. Selamat malam, jumpa lagi di waktu yang sama. Kami sepakat berdoa, kiranya saudara dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Salam. Shalom. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berkumpul bersama keluarga di rumah.